من أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. Ibu-ibu, para orang tua kami yang alhamdulillah di sore hari ini di bulan suci Ramadan, Allah masih mempermudahkan kita untuk senantiasa hadir di majelis ini, dan Allah pun telah mempermudahkan kita semua untuk senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan. Kita doakan bersama semoga amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan terlebih juga kami sapa para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada. Terlebih semoga para pendengar dan juga para pemirsa di rumah, Allah memberikan kemudahan kepada para pendengar dan juga para pemirsa untuk senantiasa menyimak kajian di bulan suci Ramadan ini bersama guru kita semua, Buya Yahya. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, sebagaimana biasa selama bulan Ramadan di Lembaga Pengamat Dakwah Al-Bahjah Cirebon setiap sore insyaallah akan diadakan kajian kitab akhlak bersama guru kita semua, Buya Yahya. Dan kami menyaksikan kepada para pendengar dan juga para pemirsa dan juga para hadirin bahwasanya bersini disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV. Silakan bagi Anda bisa mengakses di www.albahjah.tv dan juga disiarkan langsung oleh Radio Gunatop yaitu di www.radio.com. Baik para hadirin hadirat, para pendengar radio dan juga para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita menyimak kajian akhlak bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Udhkuru salat ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu birrahmati والرأفة واللطف والكرم فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا يا رحمن يا رحيم ارحمنا 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 وكما قد حسنت خلقنا فحسن خلقنا. Allahumma ya Rabbana waffiqna ya Rabbana limakaribil akhlaq waj'alna min ahliha wahsurna yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad arzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wasyahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pemirsa, para pendengar, para hadirin hadirat yang telah dimuliakan oleh Allah dengan kesempatan untuk memasuki bulan mulia, bulan Ramadan. Semoga Allah memudahkan kita untuk melaksanakan kewajiban puasa
dan mudahkan kita untuk menghidupkan saat-saat kita di bulan Ramadan dengan ibadah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mengagungkan bulan Ramadan dengan meninggalkan kemaksiatan, dan semoga Allah mengampuni dosa kita semuanya. Ada satu hal yang amat penting dan amat penting untuk selalu dihadirkan, yaitu tentang kemuliaan akhlak. Akhlak yang mulia. Nabi SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Inna bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Dalam riwayat lain, inna bu'ithu liutammima salihal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Dan Nabi sendiri disanjung oleh Allah dengan wa innaka la'ala khuluqin adim. Sungguh engkau wahai Muhammad di dalam keagungan akhlak, mempunyai akhlak yang sangat agung. Agung yang mengatakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang mengatakan adalah Allah yang Maha Agung, tentu agung yang sesungguhnya. Dan kita ini saat ini mengalami kekrisisan. Bukan krisis ilmu, kalau ilmu Masya Allah. Banyak penuntut ilmu di mana-mana. Akan tapi kita ini krisis akhlak yang mulia. Kita krisis akhlak yang mulia. Sehingga hubungan kita dengan orang tua kita menjadi kurang indah karena kita kurang berakhlak. Hubungan dengan saudara pun demikian. Sanak, saudara dan kerabat. Karena krisis akhlak. Maka perlu kita mengembalikan kita. Atau mencari sesuatu yang saat ini hilang, yaitu akhlak, untuk kita kembalikan kepada kita. Sebab itu adalah Islam, dan Islam adalah akhlak semuanya, dan akhlak adalah Islam. Dan itu semua diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam segala aktivitas kita. Bahkan semua ibadah pun dibarengi dengan akhlak. Urusan kita dengan sesama manusia baru sempurna kalau dibarengi dengan akhlak. Akhlak. Di saat berjual beli perlu akhlak. Di saat kita berjalan melewati manusia perlu akhlak. Semuanya perlu akhlak. Bahkan kebenaran al-haq yang dibawa oleh Nabi SAW yang harus kita kirim dan kita sebar ke sana, ke penjuru dunia, ke seluruh bangsa manusia, maka ketahuilah, tidak akan seseorang bisa mengirimkan kebenaran kecuali kebenaran harus dibungkus dengan akhlak. Dan Nabi adalah menyampaikan al-haq, kebenaran, tapi pun demikian Nabi adalah membungkus kebenaran itu dengan akhlak. Sehingga bagaimana perilaku Nabi SAW kepada orang-orang yang memusuhi beliau sekalipun, kesabaran beliau, ketulusan beliau, kasih sayang beliau, ini adalah akhlak-akhlak yang mulia. Dan akhlak sendiri ada akhlak dari kata khalaq. Ada al-khalqu, ada al-khuluqu. Kalau al-khalqu ini adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba. Al-khalqu yang bisa dilihat dengan mata kita, al-khalqu, ciptaan secara lahir. Bisa dilihat dengan mata lahir, mata al-basar. Tapi kalau al-khuluqu bisa dilihat dengan basirah, mata hati. Al-khuluqu akhlak. Watak, sifat seorang manusia itu namanya al-khuluqu. Dan Nabi SAW sampai dikatakan akhlak Nabi adalah Al-Quran. Segala kebaikan yang pernah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka orang pertama kali yang menyandang akhlak tersebut adalah Nabi Muhammad SAW. Dan semua ibadah-ibadah kalau kita perhatikan ada hubungannya dengan akhlak. Kalau melakukan ibadah tidak dibarengi dengan akhlak, nol, tidak ada nilainya. Mulai dari ibadah misalnya
Salat. Salat sendiri bagaimana? Salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi di saat kita menjalankan salat pun harus terlihat dalam diri kita adalah akhlak yang mulia. Seperti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih misalnya, "Idza sami'tumul adzan atau sami'tumul iqamah, idza sami'tumul iqamata famshu ila sholati wa 'alaikum bis sakinati wal waqari." Jika engkau mendengar iqamat salat didirikan, maka hendaknya engkau menuju salat dengan as-sakinah, penuh ketenangan yang dilihat oleh orang. Tenang. Tidak tergopoh-gopoh dan tenang, bentuk akhlak yang terlihat. Wal waqar. Waqar dan adalah ketenangan yang menunjukkan kalau kita ini mengagungkan salat itu sendiri dan menganggap salat adalah sesuatu yang agung. Sehingga di saat kita menghadapi salat, menghadapi sesuatu yang agung, karena di dalam salat kita menghadap Zat yang Maha Agung. Bahkan salat itu sendiri punya fungsi yang luar biasa, yaitu inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat dihubungkan dengan fahsya, kekejian. Jadi akhlak yang jelek adalah di saat kita melakukan kejelekan dari perilaku fahsya, kekejian dalam ucapan dan sebagainya. Maka itu bisa dihentikan dengan yang namanya salat. Dan yang namanya puasa sendiri ternyata ada hubungannya juga dengan akhlak dalam batin kita. Akhlak yang dirasakan oleh diri kita sehingga menjadi sesuatu yang menyatu dengan diri kita, istilahnya mendarah daging. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa dihubungkan dengan ketakwaan. Puasa adalah pekerjaan zahir, menahan diri dari makan dan minum, dari hal-hal yang membatalkan puasa, tapi buahnya adalah sesuatu yang ada di dalam batinmu, dan itulah sumbernya akhlak dari hati seorang hamba. Asyamu junnah, dalam hadis Nabi juga disebutkan asyamu junnah. Puasa, kalau kita saat ini di bulan Ramadan, puasa itu adalah benteng buat kalian. Tameng buat menahan dirimu dari serangan musuh. Wa idza kana ahadukum sha'iman, jika salah satu di antara kalian itu melakukan puasa, wala yarfuth wala yajhalu wa inni imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni sha'im. Lihat pendidikan di dalam salat, di dalam puasa. Kalau engkau melakukan puasa, jangan sampai engkau melakukan kekejian, jangan sampai engkau berbuat sesuatu yang enggak benar, melakukan tindak kebodohan. Jika ada seseorang yang berbuat jahat kepadamu, maka hendaknya kau kasih tahu inni shaimun. Lihat, bukan membalas dengan kekejian, akan tapi mengatakan inni shaimun, agar tidak membalas dengan kejahatannya. Bahkan puasa sendiri nggak ada gunanya orang menahan lapar dan dahaga kecuali dia berakhlak yang mulia. Malam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajah fi ayyada'a ta'amahu wa syarabah. Kalau ada orang meninggalkan makan dan minum dengan lapar dan dahaga, jika dia tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang dusta, nah ini termasuk akhlak yang jelek. Jika tidak meninggalkan berdusta dalam berucap atau mengucapkan atau berbuat dusta tersebut, maka sungguh tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak amalan-amalan ibadah ternyata hubungannya adalah dengan akhlak yang mulia. Pernikahan pun lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa imsakun bima'ruf atau tasrih bi ihsan. Di dalam pernikahan, jalinan pernikahan hendaknya fa imsakun bima'ruf. Bagaimana pernikahan itu kau laksanakan dengan ma'ruf, dengan kebaikan. Saling memberi kebaikan dengan pasanganmu. Kalaupun ternyata harus berpisah, berpisahnya pun perceraian ada akhlak tasrih bi ihsan. Sehingga berpisah pun dengan pisah yang baik, bukan meninggalkan dendam dan permusuhan. Sehingga seorang suami disunnahkan dalam mazhab kita Imam Syafi'i, kalau mencerai seorang istri hendaknya memberikan mut'ah, hadiah. Dan itu juga akhlak yang mulia yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam jual beli pun tidak sekedar kita membeli, akan tapi di situ juga tidak boleh berbohong. Tidak boleh menipu, laisa minna man ghasyana laisa minna, menipu dalam jual beli. Barang dagangannya adalah dicampur, berbohong, adalah bukan pendidikan dalam Islam dan itu dilarang. Lihat, urusan semuanya ternyata hubungannya dengan akhlak. Akhlak yang mulia. Nah, begitu pentingnya belajar akhlak.
Makanya kalau orang belajar akhlak, sholatnya tidak berakhlak, puasanya tidak berakhlak, segala kebaikannya tidak berakhlak, maka tidak ada nilainya, bahkan menjadi amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Khamsun yuftirna sha'ima, 5 hal yang menjadikan pahala puasa hilang. Termasuk di antara yang disebut adalah qauluz zur, al-ghibah dan sebagainya. Lihat, menggunjing bertentangan dengan akhlak yang mulia. Maka ayo kita satu persatu kita lacak akhlak-akhlak yang mulia yang diajarkan Nabi SAW. Akhlak yang mulia, satu demi satu. Akhlak yang mulia nanti, dan kita terapkan, dan untuk sekaligus koreksi diri kita sendiri, di bulan Ramadan ini. Baik. Kemudian ada tanda-tanda akhlak, seperti yang disebutkan Imam Ghazali, ada tanda-tanda akhlak ya. Sebelum masuk babnya, kita akan beri muqaddimah tentang akhlak, begitu pentingnya akhlak. Ada tanda-tanda akhlak yang harus kita tahu, dan semoga ada tanda itu ada pada kita. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya, kata Imam Ghazali, di antara tanda-tanda akhlak adalah ayakuna, hendaknya seorang hamba itu yang memang berakhlak yang mulia itu akan tampak dari dirinya adalah katsirul haya, rasa malu kepada Allah. Tidak mudah melakukan kemaksiatan, susah melakukan kemungkaran. Kalau melakukan kemaksiatan, yang ada di dalam hati adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Qalilul adza. Kalau engkau memang katanya orang yang berakhlak yang mulia, qalilul adza, enggak ngerepotin orang, enggak nyakitin orang dengan lidahmu. Al-muslimu man salimal muslimu min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim adalah yang menjadikan orang muslim lain itu selamat dari tangannya. Katsirus sholahi, banyak kebaikannya. Kalau bertanya tentang tetangga, apa urusanmu dengan tetangga? Jawabannya adalah aku berbuat baik dengan tetanggaku. Kalau ditanya tentang saudara, bagaimana saudaramu? Alhamdulillah aku punya kebaikan kepada saudaraku. Di saat ditanya tentang teman-teman, ketahuilah dia pun punya kebaikan dengan teman. Bahkan kalau ditanya, adakah orang yang memusuhimu dan membencimu? Dia pun menjawab, aku punya musuh, aku ada orang yang membenciku dan musuhiku. Akan tetapi aku membalasnya dengan kebaikan. Adakah kau saudara yang memusuhimu dan memutus padamu? Ya, ada saudaraku memutusku. Tidak pernah mau menyapaku dan selalu musuhiku. Akan tapi dia apa? Aku memulai dengan kebaikan. Lihat, katsirus sholahi. Tidak ditanyakan tentang satu hal kecuali dia punya kebaikan di dalamnya. Saduqul lisani, lihat, susah untuk berdusta. Kalimat yang diucap adalah kalimat kejujuran, kebenaran. Qalilul kalami, enggak banyak ngomong kecuali dibutuhkan. Bahkan dia sadar betul kalau omongan ini ada hitungannya di hadapan Allah, seperti disabdakan Nabi, kullu kalam ibni adam alaihi lalah. Omongan anak Adam ini ada hitungannya di hadapan Allah, dan tidak ada untungnya bagi seorang hamba kecuali zikrullah, zikir kepada Allah, wal amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Kecuali zikir kepada Allah dan mengajak kepada kebaikan dan menghentikan kemungkaran. Maka orang yang sadar bahwasanya lidahnya ini akan membawa petaka nanti di akhirat, sehingga tidak akan menggunakan lidahnya kecuali berzikir atau untuk mengajak kepada kebaikan. Coba Anda kalau melihat orang yang banyak ngomong yang enggak berguna itu tidak menarik. Coba di kiri kanan kita ada orang ngomong tapi enggak berguna. Wah, itu segala macam, apa aja dikomentari, ya tidak indah. Katsirul amali, banyak amalnya. Qaliluz zalalina, karena dia orangnya berhati-hati, lidahnya tidak banyak ngomong kecuali yang benar, tidak mudah kepleset. Qalilul fuduli, enggak fudul orangnya. Ada orang fuduli itu apa? Suka melakukan sesuatu yang enggak berguna. Dalam hadis Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah kalau dia tidak suka melakukan sesuatu yang iseng, yang enggak guna. Jadi kalau berbuat, pasti yang berguna, ada manfaatnya. Kalau tidak berguna, tidak akan diambil. Dan itu termasuk tanda orang berakhlak yang mulia. Barron, dia mudah berbuat baik, berbakti kepada siapapun. Mudah membalas kebaikan seseorang. Wasulan, mudah menyambung silaturahim. Senang bergemar silaturahmi. Gemar nyambung. Ini tanda-tanda. Dan semuanya ini untuk kita. Kata Imam Ghazali ini. Saburan, penyabar. Syakuran, mudah terima kasih kepada Allah, terima kasih kepada sesama manusia. Radiyan, dan mudah nerima. Masya Allah, menjadi seorang istri yang nerima. Dengan pemberian seorang suami, menjadi seorang suami nerima.
dengan apa yang dihadirkan oleh seorang istri dan seterusnya, dengan sesama pun begitu. Tidak mudah menuntut. Hakiman, dia pun bijak. Hakim, bijak. Selalu berusaha untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya. Rafiqan, lemah lembut. Afifan, menjaga dari yang haram. Dari matanya, telinganya. Lihat, kalau sesuatu itu tidak baik, dia akan berusaha menghindari dengan matanya. Dan ini terus tanda akhlak mulia. Berusaha kalau di sana ada pemandangan yang haram, tidak. Saya tidak boleh lewat di situ, karena di situ banyak yang haram. Banyak orang buka aurat dan sebagainya. Sehingga dia mencoba menghindar. Afif. Saya sering mendengar omongannya tidak baik di situ, saya akan menghindar. Lihat, itu orang faham. Kalau demikian ini akhlak yang mulia. Syafiq, penuh kasih. Lala'anan. Tidak mudah untuk mengutuk. Ada la'an. Sampai dikata, al-mu'minu laysa bi ta'an wala la'an. Seorang mukmin bukanlah orang yang suka mencaci. Dan seorang mukmin bukanlah seorang yang suka mengutuk. Wala sababan. Dan bukan untuk mencaci. Ada orang kerjanya mencaci. Na'udzubillah. Mengutuk. Mencaci. Wala nammaman. Nammam, mengadu domba. Bercerita kepada orang lain yang menjadikan sebab orang bermusuhan. Dan